Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Neng Yuni dengan kedua rekan saya ada Mbak Nilna Amalina Ramadina dan Mbak Novita Febrianti. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang instrumen penelitian kualitatif. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen penelitian kualitatif. Apa yang dimaksud dengan instrumen? Di sini dijelaskan, instrumen adalah alat yang digunakan dalam penelusuran terhadap gejala yang ada dalam suatu research untuk membuktikan kebenaran atau menyanggah suatu hipotesa tertentu. Menyusun instrumen merupakan suatu proses dalam alat evaluasi, karena dengan mengevaluasi kita akan memperoleh data tentang objek yang akan kita teliti. Oleh karena itu, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri, yang mana peneliti menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Akan tetapi, kegunaan atau manfaat alat-alat tersebut tergantung pada peneliti itu sendiri. Dengan begitu, peneliti harus divalidasi yang meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. Nah, penelitian kualitatif sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait pengertian instrumen penelitian kualitatif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nilna Amalina. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen penelitian kualitatif. Yang pertama, instrumen tes. Dilihat dari aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes psikologis dan non-psikologis. Tes psikologis yang dirancang untuk mengukur aspek afektif dari tingkah laku umumnya yang disebut dengan tes kepribadian, dan tes psikologis yang tujuannya untuk mengukur kemampuan intelektual disebut dengan tes kemampuan. Dalam penyusunan tes harus sesuai dengan prosedur dan melalui proses yang benar seperti penetapan, pendeskripsian, pemulihan, pelaksanaan uji coba, menganalisis, dan seleksi, serta percetakan tes. Selanjutnya, instrumen inventory. Inventory merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu pada individu. Prosedur dalam penyusunnya berawal dari penetapan konstruk, perumusan definisi operasional, pendeskripsian konstruk, uji coba, analisis hasil uji coba, seleksi, serta percetakan inventory. Selanjutnya, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang lainnya. Penyusunan angket atau kuesioner hampir sama dengan penyusunan inventory, akan tetapi yang membedakan di langkah kelima, yaitu pelaksanaan uji kuesioner yang menunjukkan kejelasan petunjuk pengerjaan dan lain-lain. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah percakapan orang per orang dan wawancara kelompok yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Wawancara bisa dilakukan dengan cara berentang, mulai dari situasi formal sampai informal, atau dari pertanyaan terstruktur
sampai tidak terstruktur. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi bisa dilakukan secara langsung dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berupa sebuah daftar jenis kegiatan yang diamati. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai jenis-jenis instrumen penelitian kualitatif tentang skala bertingkat. Skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Instrumen dapat memberikan dengan mudah tentang gambaran penampilan di dalam melaksanakan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat, serta dokumentasi dan data sekunder. Dokumentasi asal dari kata dokumen yang berarti barang-barang yang tertulis. Dokumentasi dan data sekunder dibagi menjadi 4 bagian, yaitu data resmi, pribadi, fisik, dan data penyelidikan yang disimpan. Selanjutnya, cara menentukan instrumen dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, memahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, harus lebih dahulu memahami betul apa tujuan penelitian, masalah apa yang ingin diteliti, serta variabel apa yang harus diteliti. Yang kedua, memahami sumber data baik dalam hal jumlah maupun keragamannya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. Yang ketiga, menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu pastikan memilih instrumen yang mudah dan praktis untuk digunakan, tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam peneliti. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.